got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Maya Ramita Agustin dari kelas AK22E. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai analisis sumber dana jangka pendek yang dimiliki PT Mulia Industrindo Tbk. Anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, yaitu Maya Ramita Agustin. Kemudian yang kedua ada Zahra Dinda Yuniar, yang ketiga Neng Putri Yuliana, dan yang keempat ada Dwi Indri Febrianti. Untuk sumber dana jangka pendek yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kas dan setara kas. Bisa dilihat dari gambar berikut ini yang diperoleh dari laporan keuangan PT Mulia Industrindo Tbk bahwa kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan ini ada dari 2 sumber, yaitu yang pertama dari kas bank dan juga yang kedua yaitu deposito berjangka. Untuk rincian-rinciannya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Untuk PT Mulia Industrindo memiliki kas dan setara kas yang diperoleh dari kas bank yang didapat dari Bank Sentral Asia dan juga Bank OCBC NISP, baik dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Australia, dan juga euro. Selain dari kas bank, kas dan setara kas ini juga diperoleh dari deposito berjangka, di mana deposito berjangka ini diperoleh dari Bank OCBC NISP, baik dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat. Kemudian diketahui dari laporan keuangan tersebut bahwa jumlah seluruh kas dan setara kas yang dimiliki PT Mulia Industrindo yaitu ada sebesar Rp392.154.093 untuk periode 31 Maret 2021. Kemudian ada Rp179.026.214 untuk periode 31 Desember 2020. Kemudian sumber dana jangka pendek yang kedua yaitu dari piutang usaha. Di mana piutang usaha ini ada 2 sumber, yaitu dari piutang usaha pihak berelasi dan juga piutang usaha pihak ketiga. Di mana berdasarkan pelanggan pihak berelasi ada sebesar Rp20.590.476 untuk periode 31 Maret 2021. Kemudian untuk 31 Desember 2020 ada Rp19.137.249. Kemudian untuk pihak ketiga sendiri ada 2 sumber, yaitu dari pelanggan dalam negeri dan juga pelanggan luar negeri. Di mana pelanggan dalam negeri memiliki nominal Rp434.340.885 untuk periode 31 Marit 2021 dan Rp423.330.661 untuk 31 Desember 2020. Kemudian untuk piutang usaha pihak ketiga berasal dari pelanggan luar negeri dengan nominal Rp74.747.698 untuk 31 Maret 2021 dan juga Rp96.622.501 untuk periode 31 Desember 2020. Di mana nominal-nominal di atas tidak hanya didapatkan dari mata uang rupiah, melainkan juga dari dolar Amerika Serikat. Di mana masing-masing mata uang tersebut yaitu ada sekitar Rp434.885 untuk 31 Maret 2021 yang berdasarkan dari mata uang rupiah, dan untuk 31 Desember 2020-nya yaitu ada Rp423.330.661. Kemudian dari dolar Amerika Serikat yang sudah dikonversi ke rupiah yaitu ada sekitar 95.338.174
untuk periode 31 Maret 2021 dan juga untuk periode 31 Desember 2020 ada Rp115.759.750 yang kemudian diketahui jumlah seluruh piutang usaha baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga yaitu ada sebesar Rp529.679.059 untuk periode 31 Maret 2021, sedangkan untuk periode 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp539.090.411. Pada slide berikut ini yaitu menampilkan rincian-rincian piutang usaha yang dimiliki PT Mulia Industrindo dari pihak berelasi, di mana piutang usaha dari pihak berelasi ini ada dari dua sumber, yaitu yang pertama dari Mulia Inch Amerika Serikat dan juga Concord Building Materials Pte. Limited Singapura, di mana Mulia Inch Amerika Serikat memiliki nominal Rp19.451.150 untuk 31 Maret 2021, sedangkan untuk periode 31 Desember 2020 ada Rp17.698.276. Sedangkan dari Concord Building Materials Pte. Limited Singapura, perusahaan ini memiliki piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp1.139.326 untuk 31 Maret 2021, sedangkan untuk 31 Desember 2020 ada sebesar Rp1.438.973, di mana diketahui bahwa jumlah piutang usaha pihak berelasi yang dimiliki PT Mulia Industrindo yaitu sekitar Rp20.590.476 untuk 31 Maret 2021, dan untuk 31 Desember 2020 ada Rp19.137.249. Kemudian di sini adalah rincian-rincian piutang usaha pihak ketiga, di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa piutang usaha pihak ketiga yang dimiliki PT Mulia Industrindo ini dimiliki atau diperoleh dari pelanggan dalam negeri dan juga pelanggan luar negeri. Kemudian dijelaskan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut yaitu meliputi pelanggan perusahaan yang diwakili lebih dari 5% dari jumlah saldo piutang usaha, meliputi PT Hins ABC Indonesia dengan nominal Rp131.765.673 untuk 31 Maret 2021, sedangkan untuk 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp168.808.563. Yang kedua yaitu dari PT Catur Santosa Adiprana dengan nominal untuk 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp49.531.043. Sedangkan untuk 31 Desember 2020 tidak ada. Dan yang terakhir yaitu dari PT Lasel Food Indonesia dengan nominal Rp21.181.267 untuk periode 31 Maret 2021, sedangkan untuk 31 Desember 2020 tidak ada. Kemudian selain piutang usaha dari pihak berelasi dan pihak ketiga, jenis piutang yang dimiliki oleh PT Mulia Industrindo juga yaitu berasal dari piutang lain-lain. Namun untuk piutang lain-lain dan juga jenis sumber dana jangka pendek lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yaitu mengenai piutang lain-lain. Untuk PT Mulia Industrindo ini memiliki piutang lain-lain yang didapat dari PT Mulia Keramik Indah Raya dan PT Eka Guntama Mandiri dengan total sebesar Rp232.983 untuk periode 31 Maret 2021 dan sebesar Rp368.715 untuk periode 31 Desember 2020.
Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai pendanaan yang didapat dari liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang bank, di mana PT Mulia Industri Indo ini memiliki utang bank jangka pendek kepada Bank Sentral Asia dan Bank CIMB Niaga dengan total sebesar Rp122.929.139 untuk periode 31 Maret 2021 dan sebesar Rp209.072.201 untuk periode 31 Desember 2020. Di mana kepada Bank Sentral Asia ini memiliki jangka waktu sampai dengan 25 Juli 2021 dan untuk kepada Bank CIMB Niaga ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 Februari 2022. Pinjaman jangka pendek kepada Bank Sentral Asia ini dijamin dengan sertifikat hak guna bangunan atas tanah milik MGL serta mesin dan peralatan pabrik milik MGL. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, MGL telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Selanjutnya yaitu ada utang usaha kepada pihak ketiga, di mana utang usaha kepada pihak ketiga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan pemasok dan yang kedua yaitu berdasarkan mata uang. Berdasarkan pemasok itu ada pemasok dalam negeri dan pemasok luar negeri. Pemasok dalam negeri memiliki nilai sebesar Rp288.837.506 pada periode 31 Maret 2021 dan Rp216.750.200 pada periode 31 Desember 2020. Dan pemasok luar negeri yaitu senilai Rp116.551 pada periode 31 Maret 2021 dan Rp51.408.204 pada periode 31 Desember 2020. Dan jumlah keseluruhan utang usaha ini yaitu pada periode 31 Maret 2021 sebesar Rp400.139.057 dan pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp268.158.404 periode 31 Desember 2020. Nah, berdasarkan mata uang yaitu ada mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, euro, dan lain-lainnya. Mata uang rupiah itu sebesar Rp294.531.257 pada periode 31 Maret 2021 dan Rp224.413.138 pada periode 31 Desember 2020. Dan dolar Amerika Serikat yaitu sebesar Rp99.561.116 pada periode 31 Maret 2021 dan Rp36.285.200 yaitu pada periode 31 Desember 2020. Sedangkan euro sebesar Rp3.224.703 pada periode 31 Maret 2021 dan Rp5.109.412 pada periode 31 Desember 2020 dan lain-lainnya yaitu sebesar Rp2.821.981 pada periode 31 Maret 2021 dan Rp350.852 itu pada 31 Desember 2020 dan jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp400.139.057 pada 31 Maret 2021 dan Rp268.158.404 pada 31 Desember 2020. Maka jangka waktu kredit yang ditimbulkan dari pembelian buku utama dan pembantu tersebut dari pemasok dalam negeri dan pemasok luar negeri
berkisar 60 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha ini. Selanjutnya yaitu utang lain-lain, di mana utang lain-lain ini dibagi menjadi dua, yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga. Di mana pihak berelasi ini berkisaran 14.834.479 pada tanggal 31 Maret 2021 dan 47.886.6.859 pada tanggal 31 Desember 2020, dan pihak ketiga yaitu sebesar 21.414.989 rupiah pada tanggal 31 Maret 2021 dan 28.218.471 pada tanggal 31 Maret 2021. Nah, untuk akun utang-utang lain ini merupakan biaya grup yang dibebankan terlebih dahulu oleh PT Mulia Keramik Indoraya, di mana seluruh utang lain-lain kepada pihak berelasi dilakukan tanpa dikenakan bunga atau tanpa jaminan dan jatuh tempo sewaktu-waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu biaya yang masih harus dibayarkan. Bisa dilihat dari tabel ini, maka penjelasannya yaitu PT Mulia Industri Indo memiliki biaya yang masih harus dibayarkan berupa gas, bunga pinjaman, komisi penjualan, listrik, dan lain-lainnya. Biaya untuk pinjaman Bank Sentral Asia dikenakan tingkat suku bunga mengambang sebesar 8,75% per tahun. Sedangkan untuk biaya bunga pinjaman bank CIMB Niaga dikenakan tingkat diskonto sebesar 9,75% per tahunnya. Dan selanjutnya yaitu ada utang pajak, di mana utang pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai bersih. Di mana pajak penghasilan ini berdasarkan pasal 4 ayat 2, pasal 21, pasal 25, pasal 23, pasal 26, dan pasal 29 entitas anak tahun 2021 dan 2020. Selanjutnya yaitu ada utang lain-lainnya kepada pihak ketiga, di mana utang lain-lain ini dibagi menjadi tiga, yaitu utang lain-lain dengan nilai perolehan diskonto yang belum diamortisasikan. Yang kedua yaitu nilai wajar bagian jatuh tempo dalam 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu utang lain-lain jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Di mana jangka waktu kredit yang ditimbulkan dari pembelian bahan baku utama pembantu dari pemasok dalam ataupun luar negeri berkisaran 60 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada usaha. Uang muka penjualan. Untuk PT Mulia Industri Indo memiliki uang muka penjualan dengan nominal sebesar 40.739.575 untuk periode 31 Maret 2021 dan sebesar 34.720.886 untuk periode 31 Desember 2020. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Utang lain-lain jangka panjang. Untuk PT Mulia Industri Indo memiliki utang lain-lain kepada pihak ketiga dari pembelian mesin kepada Poni Teknologi Ltd milik PT Mulia Glass MGL, entitas anak yang digunakan untuk ekspansi pada bulan Oktober 2019. Utang kepada Poni Technologies Ltd diperpanjang sampai dengan Desember 2021 dengan bunga 3% per tahun dan jadwal pembayaran setiap 3 bulan.
Utang bank jangka panjang. Untuk PT Mulia Industri Indo memiliki pinjaman jangka panjang kepada Bank Sentral Asia dijamin dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 10, 14, 31, 32, 179, 180, 181, 184, 349, 350, 354, 356, 2047, 2048, dan 4859 atas tanah milik MGL serta mesin dan peralatan pabrik milik MGL. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, MGL telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Total dari bagian utang bank jangka panjang yaitu sebesar 1.242.622 pada periode 31 Maret 2021 serta 1.234.667 periode 31 Desember 2020. Audio Jungle.